Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity, but use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Perspektif perempuan itulah yang juga dibutuhkan untuk bisa memberikan balance. Ada juga fear of visibility, di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius, atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alpha. There's the differences is opportunities when managed well. Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Gitu. Emotional leadership is a strength atau weaknesses? Melinda, your stage is yours. Ya, selamat siang semuanya. Saya nggak mau terlalu banyak memperkenalkan diri. You guys can look me up on LinkedIn. Ini saya mulai dengan cerita aja, anekdot. Saya sempat punya bos brilliant, orangnya brilliant, pinter banget, pekerja keras, CFA charter holder. Tapi di sisi lain orangnya violent, abrasive. Jadi orang ini juga kebetulan heavy smoker ya. Jadi setiap jam itu dia harus cigarette break. Kalau dia nggak cigarette break, sakau. Marah-marah nggak karu-karuan, kalau ditanya kayaknya senggol bacok. Benar-benar kayaknya senggol bacok. Dan orang ini selalu punya kebiasaan kalau masuk ke ruangan dia banting pintu sekeras-kerasnya. Sampai satu kantor ngedenger. Dor gitu langsung. Akibatnya tim saya waktu itu kebetulan kita perempuan semua. Bos ini satu cowok, pria ya. Dan kita tuh akhirnya walking on eggshells. Kita merasa bahwa, aduh kalau ngadepin dia tuh udah kayak setengah gemeter gitu kayaknya, aduh jangan sampai nih. Karena juga pernah ada beberapa kejadian, kolega saya tuh sampai ngalamin, dia ngejar bos saya ini udah mau berangkat pergi ke meeting di luar gitu, ada external meeting. Nah kemudian kolega saya ini tuh minta tanda tangan bosnya. Jadi dia tolong tungguin saya sebentar lagi nungguin ngeprint nih. Dia kejar lah ke bawah, bos saya ini udah naik mobil dikejar, suruh tanda tangan. Nah bos saya ini rupanya bete, suruh nungguin. Jadi dia tanda tangan itu kertas dia urak-urak. Terus sudah selesai dia lempar itu kertasnya keluar dari mobil sampai berceceran di jalan. Kolega saya ini harus mengutin satu persatu sambil nangis. Dan itu dilihat oleh begitu banyak orang yang ada di lobi gedung tersebut. Karena kan mobilnya sudah di depan lobi ya. Karena dia nunggu, si bos ini udah bete banget. Kertasnya tuh dia lempar keluar dari jendela. Jadi jendela mobil berceceran kemana-mana, keterbang kena angin. Dan kolega saya ini harus mengutin satu persatu sambil nangis. Nah, dan kita tuh mengalami begitu banyak tindakan-tindakan, perkataan, perlakuan yang boleh dibilang abusive pada saat itu. Dan saya bilang ini abrasive, toxic lingkungannya. Jadi yang kemudian, yang ini tadi saya bilang asshole genius ya. Jadi suka nggak suka, kenyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik, yang tidak kondusif bagi timnya. Dan ini kalau saya lihat
saya banyak belakangan ini kan jadi ada kayak some soul searching lah. Mungkin karena udah tua juga ya, usia udah Gen X juga, saya Gen X juga, jadi mungkin sudah mulai banyak berpikir kenapa, dan mungkin pada saat COVID dan sebagainya juga ada some family personal crisis, jadi mungkin banyak waktu yang reflection juga, dan akhirnya saya jadi berpikir karena saya menemukan quote ini, ya, people were created to be loved, things were created to be used. But the reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used. Ini buat saya jadi semacam apa ya? Jadi saya ingatnya benar juga ya. Jadi mungkin kenapa dunia ini sekarang kurang nyaman? Kenapa dunia ini seolah-olah kacau ya? Tanda kutipnya chaotic, chaos. Ya karena ini terbalik gitu. Harusnya kan orang itu kan dicintai. Barang itu digunakan. Tapi yang terjadi di dunia ini sekarang apa? Barang yang dicintai kan. Orang terobsesi. Pengen punya, kalau cewek-cewek pengen punya tas Hermes mungkin ya. Pengen punya the latest Birkin mungkin. Atau pengen punya baju apa, pengen punya apa. Sosial media memperburuk itu juga. Karena sosial media membuat kita ini kan, apa yang tampil di sosial media kan selalu yang bagus. Yang cemerlang, yang glowing. Tapi itu jadi membuat rat race, membuat orang itu berlomba-lomba tampil sebaik-baiknya, berlomba-lomba pengen punya barang yang paling bagus, berlomba-lomba pengen ini itu semua yang sifatnya materialistik. Makanya saya bilang, kenapa kita ini sekarang mencintai barang, tapi terhadap sesama manusia kita tidak bisa mencintai sesama manusia. Yang kita lakukan justru kita mengeksploitasi manusia sesama kita, menggunakan mereka, memanfaatkan mereka. Sampai ada kadang-kadang saya joke-nya ya, to be used and abuse. Ya kan? Jadi bisa digunakan dan bisa disalahgunakan. Kenapa terjadi begini? Jadi saya balik lagi, saya bilang emotional leadership. Jadi tidak cukup menjadi seorang leader yang kompeten, tidak cukup menjadi seorang leader yang bekerja keras, tapi yang lebih penting itu sebetulnya punya emotional intelligence, punya kecerdasan emosional. Nah ini bukan menjadi soft. Orang suka bilang, oh emotional leadership apalagi cewek berarti kamu lembek dan sebagainya. Tidak, ini justru mengedepankan manusia, mengedepankan sisi kemanusiaan. Jadi dalam presentasi ini saya nggak mau ngomong AI, udah terlalu capek dari depan sampai belakang AI this, AI that. No, saya nggak akan ngomong ini. Tapi saya bilang apa? Emotional leadership itu sebetulnya apa? Itu adalah ability, kemampuan untuk apa? Mengenali emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Seperti Mbak Aya tadi bilang kan, bisa ngenalin anggota timnya dari bermacam-macam generasi, aspirasi dia apa, what makes them tick, ya kan? Apa yang membuat mereka senang, apa yang membuat mereka nggak suka dan sebagainya. Mengenali emosinya, respond with empathy. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang itu. Kalau kita menjadi dia, bagaimana perasaan dia, bagaimana reaksi dia. Apakah kita mau diperlakukan seperti itu kalau kita menjadi dirinya dia. Dan yang penting adalah ya influence through connection rather than control. Berkali-kali tadi udah beberapa speaker kan bilang, kalau kita hanya mengedepankan kekuasaan authority kita, seringkali itu tidak efektif. Nah kemudian, ini kenapa emotional leadership itu sangat-sangat penting. Ini kan ingredient yang penting nih, kindness, compassion, empathy, respect. Dan yang diperlukan dalam organisasi kan trust and cooperation ya. Perlu kepercayaan, perlu kerjasama. Tapi sadar nggak di antara ingredients ini, kenapa bisa terbentuk ini? Karena ini semua berasal dari hati, dari perasaan, bukan dari otak. Kompetensi betul dari otak. Tapi untuk membentuk suatu trust cooperation harus datang dari hati kan. Orang memilih segala sesuatu dari hati kok, pakai perasaan. Meskipun di otak data dan faktanya mendukung, tapi kalau hatinya nggak srek, nggak dipilih. Nah, ini saya tidak akan bahas secara detail, tapi ini kebetulan ada akronimnya nih leaders. Apa saja yang dilakukan? Yang penting sebenarnya pertama listen, you listen.
ada alasan kenapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Bukan 2 mulut, 1 telinga. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada ngomong. Listen to understand, mendengar untuk mengerti lawan bicara kita. Terlalu sering kita itu mendengar hanya untuk menjawab. We listen to reply. Karena udah gak ada waktu segala macam, ribet segala macam, ini ngomong ini dah. Tapi seringkali kita nggak mau ngerti sisi sana. Padahal kalau kita mau meluangkan waktu lebih lama sedikit deh untuk dengerin apa sih yang dia mau, apa sih kesulitan dia, kita bisa lebih menemukan solusi yang sebetulnya win-win. Ini selanjutnya juga saya nggak akan go through semuanya, tapi yang penting juga yang terakhir nih, 2 yang terakhir, relationship and service. Ada studi di Harvard yang mengikuti jadi progres dari berapa puluh orang dari berbagai latar belakang pendidikan, kerjaan, semua dari awal dia lulus sekolah sampai dia bekerja sampai dia akhirnya meninggal. Itu yang ternyata yang ditemukan yang menjadi faktor utama untuk panjang umur atau hidup yang bermakna itu adalah relationship, bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan jabatan, tapi meaningful relationship. Jadi kalau orang itu punya relationship yang berarti dengan sesamanya dia, dengan keluarganya dia, dengan teman, dengan lingkungannya, baru dia tuh bisa merasakan a life worth living. Dan buat manusia kan kita semua apa sih yang membuat kita tuh bisa merasakan kita nih hidup? A life worth living tuh apa sih? Jangan sampai nih kita nih hidup mengejar materi, mengejar jabatan dan sebagainya, tapi kita nih hilang. Soul kita nih kosong, tidak merasa hidup, itu yang paling sengsara menurut saya. Dan itu orang akan merasakan, mungkin dia tidak mengakui tapi dia bisa merasakan, itu sangat-sangat menyiksa. Nah ini juga, ini saya call to action buat saya. Next time kalian masuk ke dalam meeting, put away your phones, please. Telepon itu tolong disingkirkan dong. Jangan jadi kayak ini, monyet yang keempat ini nih. Yang sibuk main HP gitu kan. Dia nggak speak, ini kan speak no evil, hear no evil, speak no evil kan. Yang ini kan enggak speak, enggak hear, enggak speak ya kan. Enggak see, enggak hear, enggak speak evil, asik sendiri kan. Tolong jangan jadi monyet yang ini ya. Kalau lagi mau meeting, put away your phone, talk to your colleagues, talk to your boss gitu loh. Chit chat aja. Kadang kan kayak tadi ketemu Yuli, how's your twins gitu kan. Make that kind of conversation gitu. Jadi it's more meaningful. Kalau asik sendiri kan akhirnya kita ada di situ, but we don't see eye to eye. Nah, kesimpulannya ya, leadership is not a title, it's a relationship. Dan itu bukan managing people, bukan mengatur tim, tapi bagaimana menggerakkan mereka, menyentuh hati mereka sehingga mereka mau melakukan apa yang kita perlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan itu berita baiknya adalah leadership ini, emotional leadership itu is a muscle, bisa dilatih, bisa dipelajari, dan bisa dimulai dari saat ini juga, dari diri sendiri, dari hal yang kecil-kecil. Ya, itu cukup. Thank you so much. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers,
and problem solvers. Your credibilities itu recognized as the same level gitu, as similar to accountants in the other countries.